Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadirin jamaah takwa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang terhormat Akhina Ustaz Haji Ahmad Badruddin, Akhina Ustaz Abdul Rahman, segenap jamaah sekalian yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semuanya pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah selamatkan kita dari musibah pandemi dan mudah-mudahan kita berharap agar musibah ini segera berlalu sehingga aktivitas kita kembali normal sebagaimana biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bitilawatihi wa tadabburihi wa bikum amin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalliya fi sab'i mawatina al-mazbalati wal majzarati wal maqbarati wa qari'atit tariqi wal hammami wa ma'atinil ibili wa fawqa zuhri baitillah. Rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengerjakan salat pada 7 tempat. Pertama, al-mazbalati, di pembuangan sampah. Dilarang sholat di pelbak. Kenapa? Karena di situ pasti banyak najis. Kenapa? Karena kita disuruh sholat di tempat yang suci dan bersih. Wal majzarati, dan dijagal tempat penyembelihan pasti banyak apa itu? Najis. Jadi ilatnya semua kenapa?
Di situ diyakini pasti banyak najis. Wal maqbarati, dan di atas kuburan, sholat di kuburan. Ini kalau kuburan umum. Coba apa? Kalau kuburan umum ntar digali kan gitu. Berkali-kali apain? Nah itu nanti ketika digali, bekas nanah, bekas darah, bekas tulang naik ke atas, di situ banyak apa? Najis. Nah kalau kuburan sendiri keluarga itu enggak. Nah, ya. Jadi intinya apa? Di situ ada najis. Wa qari'atit tariqi, dan di tengah jalan ganggu orang lewat. Ya, itu alasannya. Wal hammami, dan di kamar mandi. Kalau kamar mandinya nggak bersih, tadi kan pakai kloset, duduk, ini disiram ditutup, siramlah sekitarnya bersih, itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau masih ada tempat lain jangan di situ, ya. Andai kata darurat nggak lagi, boleh di situ, bersih. Wa ma'atinil ibili, tempat berkumpulnya onta, ya pasti di situ diberak dan ngapain? Berkencing, banyak najis. Wa fawqa zahri baitillahi, di atas, sembahyang di atas Ka'bah. Kemana ngadepinnya kita? Hah? Sembahyang di atas apa? Ka'bah, tidak menghadap kiblat. Lah kiblat kita dudukin gimana? Berapa tuh? 7 tempat. Pelbak, jagal, kuburan, di tengah jalan, kamar mandi, tempat berkumpulnya hewan, di atas Kak. Kalau sekarang nggak mungkin, gede kepala lu melihat sekarang. Jadi semua itu yang tadi, yang 6. Nah, yang 5 itu ilatnya apa? Ada najis. Kalau di tengah jalan ya mungkin ada najis, mungkin ganggu orang apa? Lewat. Kecuali misalnya sholat apa namanya? Masjid di pinggir jalan. Idul Fitri dah kan di jalan dipakai. Nah itu sebelah nggak apa-apa. Orang masih bisa apa? Bisa lewat. Juga jalan harus apa itu? Bersih. Kalau kotor apain dulu? Bersihin. Rawahu Tirmizi wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menetapkan hadis ini hadis dhaif. Kapan hadis dhaif? Kok dibakal dalil? Ya memang hadis ini dhaif, tapi ada hadis lain yang hasan, yang sahih, itu apa namanya? Isinya sama, tujuannya sama, diperkuat dengan hadis itu, maka walaupun ini apa? Dhaif dapat digunakan untuk dijadikan dalil. Syarhun. Qauluhu nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yusalliya fi sab'i mawatina. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat pada 7 tempat. Aslun nahyi lit tahrimi, aslinya larangan itu adalah haram. Jadi bagaimana apa? Apabila dilarang itu aslinya haram. Al aslu fin nahyi at tahrim, aslinya pada larangan itu haram. Larangan ada 2. Ada larangan haram, ada larangan makruh. Nah aslinya apa itu? Haram. Kalau ada petunjuk lain
yang menunjukkan bahwa itu enggak haram, berarti apa? Makruh. Nah, di sini karena tidak ada petunjuk untuk dipahami hukumnya makruh, maka kembali kepada asal hukumnya apa? Haram. An-nahyu yaqtadil fasada. Kalau udah tahuan haram dikerjain juga, maka amalannya rusak. Ini sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Fa'idza sabata zalika, maka apabila sudah jelas, sudah tetap seperti itu, larangan-larangan haram, fa'innahu yaqtadil fasada, maka bahwasanya larangan haram itu akan mengakibatkan kerusakan, yaitu amal ibadahnya rusak, sholatnya rusak. Artinya apa? Batal. Jadi kalau udah yang dilarang dikerjain juga, maka ibadahnya apa? Batal. Ibadahnya rusak. Fahadhil amkinatus sab'u, maka kemungkinan 7 tempat itu sya'nuha mutalattikhatun bin najasati, keadaannya tentu berlumuran dengan najis. Takadu la tabtariku anha, nyaris hampir kita nggak bisa bedain antara yang bersih dengan apa? Najis. Jadi kuat dugaan kita itu najis. Li'anna syarata sihhatis sholati, karena bahwasanya syaratnya sah itu apa? Salat itu sah. Ayyakipal musalli, harus berdiri orang yang salat itu ala makanin tohirin, di atas tempat yang suci. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis sholati fi sab'i mawatina, melarang sholat pada 7 tempat itu, kecuali Ka'bah. Selainnya itu, di situ dugaan kuat ada najis. Jadi kalau tanya, kenapa haram sholat di pelbak? Sekarang kalau dikerjain juga sah apa enggak? Tahu kalau sholat di pelbak itu apa? Haram. Yang namanya haram membawa kerusakan. Artinya apa? Kalau kerjain amalannya rusak, maka sholatnya rusak. Kalau sholat rusak berarti apa? Batal, sholatnya nggak sah. Kenapa dilarang? Kenapa haram? Karena diyakini di situ ada najis. Al-ula al-mazbalatu, yang pertama di tempat pembuangan sampah. Wahiyal makanul ladzi yulqa fihi zabalu, yaitu tempat yang dilemparkan padanya itu, dibuang padanya itu sampah, tempat pembuangan sampah. Fala tasihhus sholatu fiha, maka tidak sah sholat di situ. Apa alasannya? Litayakkunin najasati fiha, karena diyakini di situ ada najis. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat harus berdiri di tempat yang suci. Mengajusin sholat, sajadah, gelap, lampu mati,
Begitu selesai dilihat ada tai kucing di jalannya. Berarti salatnya apa? Rusak. Karena ada apa? Dan najis. Diapain? Ulangi lagi. Diulangi. Ulang. Syarat sah salat harus berada di tempat yang apa? Bersih. Wa mahallu adami sihhatiha, dan tempat tidak sahnya itu idza lam yakun fiha hailun. Ya. Nih, apabila di situ tidak ada dinding, kecuali di si atas berbak ada balai. Bayang di atas apa? Balai, atau ada perpal. Bayang di atas perpal. Nah, itu ada hail namanya. Ada dinding. Ini kalau ada dinding apa? Boleh sah. Jadi ini berkenaan langsung. Berkenaan langsung. Enggak ada dinding. Sama juga ini kontrakan kecil gitu. Nah, itu di bawahnya speed tank. Mau nggak mau sholat di situ kan? Di atas apa? Speed tank. Jadi di bawahnya ada apa itu? Najis. Gimana sholatnya? Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Ada dinding. Ada dinding. Ya. Jadi tidak sahnya itu sepanjang langsung tidak ada dinding. Kalau di situ ada apa? Dinding, ada sarap, maka itu sah. Kalau itu kering, kalau apa? Kering, kuburannya kering, ya. Sampai gini, kita kejeblok anjing, tangan kita kesentuh anjing. Tangan kita kering, anjingnya kering. Dua-duanya apa? Kering. Nah, itu nggak wajib apa? Nggak wajib cuci. Kalau dua-duanya apa? Kering. Nah, kalau salah satu basah, bulu apa? Anjing basah, tangan kita kering. Nah, atau tangan kita basah, anjingnya kering. Kena. Kalau dua-duanya apa? Kering. Itu apa? Misalnya ada tai ayam kering sini. Udah sentil nggak apa-apa. Ya, kalau dua-duanya apa? Bajunya apa? Kering, tainya kering. Jangan salah denger ini, dua-duanya kering, ternempel bayang lagi. Kalau dua-duanya kering, ya segera singkirin, jangan dibiarin aja. Ya, singkirin, salatnya apa? Sah. Wa ma'al ha'ili papihi khilafun, dan dalam keadaan ada dinding maka padanya itu khilaf ulama. Jadi ada ulama yang menetapkan sah, ada ulama yang menetapkan tetap haram. Tapi was-sahihu jawazuha, pendapat yang paling tepat, yang sahih ialah yang mengatakan boleh kalau ada dinding. As-saniyatu al-majzaratu, yang kedua dijagal. Wahyal makanul ladzi yunharu fihil ibilu, yaitu tempat di mana di situ dikorbankan padanya hewan onta. Wa tudbahu fihil baqaru wal ghanamu, dan juga di situ disembelih sapi dan kambing. Apa namanya kalau gitu?
jagal. Fala tasihhus sholatu fiha, maka tidak sah salat padanya. Litayaqqunin najasati fiha, karena di jagal itu diyakini ada najis. Fatahrumus sholatu fiha, maka haram hukumnya salat di tempat itu. Ittifaqan, sepakat semua ulama, min ghairi hailin, kalau tidak ada semua sepakat. Kalau ada dinding berbeda pendapat, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Wa amma ma'ahu bahwa mahallul khilafi, adapun bila bersamanya di situ ada dinding, maka disitulah tempatnya khilaf. Kama taqaddama fil mazbalati, sebagaimana sudah lebih dahulu dijelaskan di dalam masalah pelbak. Jadi sama, jagal dengan pelbak sama, haram sholat di situ kalau tidak ada dinding. As-salisatu al-maqbaratu, yang ketiga adalah di kuburan. Yal makanul ladzi yudfanu fihil mauta, yaitu tempat di kuburnya padanya itu orang yang meninggal. Dikuburkan di tempat itu orang yang meninggal. Wa qad ikhtalafal ulama udzalika, dan ikhtilaf ulama, para ulama berbeda pendapat tentang sholat di atas kuburan. Fadhahaba Ahmadu ila tahrimis sholati fil maqbarati, maka menetapkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal kepada haram sholat di atas kubur. Walam yafriq bainal manbusati wa ghairiha, dan Imam Ahmad tidak membedakan antara yang sering digali dan yang tidak pernah digali, dengan yang berulang digali dengan yang tidak digali. Pokoknya kuburan, dia sendiri atau umum, menurut mazhab Hambali hukumnya haram. Pokoknya sholat di atas kuburan haram, baik itu sering digali atau enggak pernah digali, haram. Kalau haram, tidak apa? Tidak sah. Ini menurut mazhab Hambali. Jadi kalau bapak-bapak lihat ada orang sholat di atas kuburan, berarti mazhab apa dia? Berarti dia bukan mazhab Hambali. Wala baina ayyub rasa 'alaiha syai'an yaqihi minan najasati am. Dan bagi mazhab Hambali tidak beda antara yang ada dihamparkan sesuatu yang memeliharanya dari najis atau tidak, baik ada dinding atau tidak, pokoknya haram. Titik. Bagi mazhab Hambali, pokoknya sholat di atas kuburan kagak sah, enggak sah. Mau ada dinding, mau sering digali, mau kagak, pokoknya tidak sah. Wala baina ayyakuna fil kuburi au fi makanin pun munfaridin anha kal baiti masalah. Dan tidak ada beda antara bahwa adalah di kubur itu, di kuburan,
atau di tempat yang sendiri seperti di rumah, misalnya di depan rumah atau di belakang rumah. Walam yufarriq baina kuburil muslimina wal kufari, dan tidak membedakan antara kuburan orang Islam atau kuburan orang kafir. Pokoknya di atas kuburan kagak sah. Qala Ibnu Hazmin, berkata Imam Ibnu Hazm, wa bihi yaqulu tawaifu minas salafi, dan dengan pendapat ini juga sependapat dengan beberapa golongan mazhab salafi. Nah, ini tadi yang pertama di atas, diantaranya mazhab Hambali yang menetapkan bahwa sholat di atas kuburan hukumnya haram mutlak, dalam keadaan bagaimananya haram, ya, nggak ada pengecualian, nggak ada pengecualian. Sekarang kita pindah ke mazhab Imam Syafi'i. Wa dhahaba Syafi'i, dan menetapkan Imam Syafi'i ilal farqi, adanya perbedaan bainal maqbaratil manbusyati wa ghairiha, antara kuburan yang sering digali dan kuburan yang tidak pernah digali. Jadi antara kuburan sendiri, kuburan umum, ya, itu ada bedanya. Yang kagak boleh adalah kuburan umum. Kalau kuburan pribadi, kuburan sendiri yang nggak pernah digali, itu boleh. Paqala in kanat mutalattikhatan bilahmil mauta wa sadidahum wa ma yakhruju minhum lam tajuzis salatu fiha lin najasati. Maka Imam Syafi'i berkata, apabila adalah kuburan itu bercampur dengan daging mayit dan nanahnya dan yang keluar daripadanya, ini maksudnya kuburan yang sering diapain? Digali, yang berulang kali digali. Maka di situ lam tajuzis sholatu, tidak boleh sholat, haram sholat, piha padanya lin najasati, karena diyakini ada najis. Kalau tidak ada dinding. Fa'in sholla rajulun fi makanin tahirin ajza'ahu, maka jika seorang sholat di tempat yang bersih, walaupun itu di kuburan, ada tempat yang kagak digali, ada kan yang kosong, yang belum pernah dipakai, kan kuburan itu, ya itu berarti suci, ajza'ahu, maka sholatnya sah. Jadi intinya apa? Kalau diyakini situ ada apa? Naik, maka itu apa? Haram. Kalau haram sah. Kalau haram tidak sah. Wa qala ar-Rafi'i ammal maqbaratu fas-salatu makruhatun biha bikulli halin. Imam Rafi'i berkata, Imam Rafi'i adalah sempalan pengikut mazhab Syafi'i, tapi maknanya ini beda. Ammal makbaratu, adapun kuburan, pas sholatu makruhatun, kata Imam Rafi'i, sholat di atas kuburan hukumnya makruh bikulli halin, dalam keadaan apapun, baik yang sering digali atau yang nggak pernah digali, makruh. Kalau makruh apa? Sah. Kalau makruh apa? Sah. Ini kagak sah kalau apa? Haram. Ini kata Imam Rafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Beda pendapat tentang hal ini.
Wa dhahaba Abu Hanifah ila karahatis sholati fil maqbarati, dan menetapkan Imam Abu Hanifah kepada makruh sholat di atas kuburan, sama dengan Imam Rafi'i. Mazhab Hanafi makruh, mazhab Syafi'i haram kalau sering digali dan tidak ada dinding. Mazhab Hanafi makruh, mazhab Hambali haram mutlak, nggak ada alasan, pokoknya haram, baik yang sering digali maupun enggak, haram, ada dinding atau enggak, haram. Mazhab Hambali. Walam yufarriq bainal manbusati wa ghairiha, dan Imam Hanafi tidak membedakan antara yang berulang digali dan yang tidak pernah digali. Kama farraqa Syafi'i, sebagaimana Imam Syafi'i membedakan. Wa dhahaba Malikun, nah ini lagi nih. Dan mazhab Maliki ila jawazis sholati alal maqbarati, boleh sholat di atas kubur. Wa adamil karahati, kagak makruh. Wah, lain lagi nih. Jadi Imam Maliki boleh aja, nggak ada makruh. Imam Hanafi makruh. Imam Syafi'i ada perbedaan. Kalau berulang kali digali haram. Imam Hambali haram mutlak, nggak ada alasan, haram pokoknya. Habis yang mana pakai? Terserah. Ya, tapi sebaiknya kita jangan pilih-pilih mazhab, jangan asal yang enteng deh ikut, yang berat deh tinggal, nggak boleh, jangan. Ya, wah gue ikut Hanafi, iya, tapi giliran apa? Kemarin udah lagi korban wajib, giliran korban aja ke Syafi'i sunnah, ini kagak apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang penting kita asal tahu aja nih. Jadi bersentuh kan suami istri batal menurut mazhab Abu Hanafi, nggak batal. Nggak, mau ini lari ke Hanafi, lain apa aja lo, ya nggak boleh. Cari yang apa? Yang ringan, pilih yang ringan, nggak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Ada itu darurat. Lagi ngapain? Lagi umrah atau lagi haji? Tawaf umrah atau tawaf haji? Kalau kita pakai mazhab Syafi'i nggak jadi kita tawaf, batal. Lah kan di sana berbagai mazhab. Banyak perempuan yang telanjang kaki. Lah kita tawaf dah pakai mazhab Syafi'i, kalau bersentuh batal. Baru ngulain satu putaran injek kaki perempuan kan batal, lari wudu, mending deket. Dari sini ke jalan depan, jalan raya, balik lagi keinjek lagi, balik lah kapan selesai. Nah ini namanya dorur. Nah, omongan ini boleh kita pindah ke mazhab Hanafi. Tapi ketika wudu, niatkan wudu wudunya wudu siapa? Wudu Hanafi, jangan wudunya sapi mau pindah Hanafi. Wudunya wudu Hanafi. Ada beda sedikit. Giliran apa? Nyapu kepala. Kalau Imam Syafi'i kan dikit jadi nih. Ya. Kalau Imam Hanafi nyapu kepala rubuk seperempat pala. Nah, niatin kita cara wudu Imam Hanafi. Ntar kalau apa? Keinjak udah langsung nggak apa-apa, nggak batal. Ini namanya apa?
darurat. Qala fil Mudawwanatil Kubra, berkata di dalam kitab Al Mudawwanatul Kubra, qala Malikun as-salatu fil hammami wal maqbarati jaizatun. Imam Malik berkata, salat di kamar mandi, salat di kuburan boleh. Wa dzakara Abu Mus'ibin an Malikin annahu kariha as-salata bil maqbarati. Dan Abu Mus'ib, pengikut Imam Malik, mengatakan bahwasanya Imam Malik makruh sholat di atas kubur. Jadi Imam Malik ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan boleh, jaiz. Riwayat lain, ya, ada satu riwayat lagi bahwa Imam Malik mengatakan makruh. Dalam riwayat Abu Mus'ib, Imam Malik makruh. Riwayat lain jaiz. Qala Ibnul Arabi fi Syarh Tirmizi. Imam Ibnul Arabi di dalam Syarh Tirmizi, wa farraqa bainal maqbaratil jadidati wal maqbaratil qadimati. Imam Malik membedakan antara kuburan yang baru dan kuburan yang lama. Berarti sama dengan Imam Syafi'i. Ada kalau kuburan apa? Digali, itu haram. Kalau kuburan nggak pernah digali, itu boleh. Paman ra'an najasata jawazaha bil jadidati. Siapa yang yakin aman dari najis, maka dia membolehkannya di dalam al-jadidah. Li'annahu la natna fiha, karena di situ tidak ada nanah, tidak ada darah dan nanah padanya. Wa jawwazaha fil qadimati bi farashin, dan di dalam kalau qadimah, ya, bi farashin boleh kalau ada sarap, ada hamparan. Dah, sampai sini dulu. Sampai di mana tadi ini? Sembahyang di atas kubur. Menurut mazhab Hambali haram. Mutlak, pokoknya nggak boleh aja. Mazhab Syafi'i haram kalau berulang digali. Kalau nggak pernah digali, boleh. Imam Hanafi makruh. Imam Malik boleh. Dah, simpulannya itu. Baru berapa tuh? Ya, apa namanya? Pelbab, gagal, dan kuburan. Selanjutnya nanti sembahyang di tengah jalan, kamar mandi, tempat berkumpulnya hewan, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, bagaimana kalau saya nggak mau bermazhab? Pokoknya saya mengikuti hadis saja. Boleh. Asalkan ente hafal 3000 hadis. Berikut sanadnya. Sanggup? Sanad anin Nabi. Hafal 3000 bersanad. Itu boleh menjadi mujtahid. Ini kuliah aja kagak hafal. Jadi yang boleh menjadi apa? Gak pernah masalah orang yang mujtahid. Hafal 3000
Hadis berikut apanya? Sanadnya. Dobol pantat lo. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.